Halo adik-adik SMA, bertemu lagi dengan channel Fisika Asik bersama saya, Mas Yas Zombie ya. Kali ini topik yang kita bahas adalah termodinamika 2, lanjutan dari termodinamika 1. Nah, sebelum kita mulai, silahkan di like dulu, subscribe agar nanti kamu dapat notifikasi apabila ada video untuk termodinamika 3 atau materi-materi yang lain ya. Baik, kita mulai sekarang. Termodinamika 2 yang kita pelajari adalah energi dalam, kemudian usaha, kemudian kalor ya. Kalor itu bisa diserap, bisa dilepas. Nah, yang pertama adalah energi dalam. Energi dalam gas pada suatu sistem ya adalah banyaknya energi yang dikandung oleh gas itu pada suhu tertentu. Ya, bisa pada tekanan dan volume tertentu. Jadi energi dalam suatu gas itu bisa dihitung dengan 3/2 M kali K kali T, di mana M besar itu adalah banyaknya partikel sesuai dengan bilangan Avogadro ya yang kita pelajari. Kemudian K adalah ketetapan Boltzmann dan T adalah suhunya. Nah, selain itu bisa juga dihitung dari energi dalam sama dengan 3/2 mRT. N itu N kecil adalah jumlah mol gas, sedangkan R adalah ketetapan universal gas dan T adalah suhunya. Itulah energi dalam yang dikandung suatu gas pada suatu sistem. Nah, yang ketiga bisa juga dihitung dari energi dalam sama dengan 3/2 kali tekanan kemudian dikali volumenya. Jadi ketiga persamaan ini bisa kita buat untuk menghitung energi dalam suatu gas. Nah, selanjutnya perubahan energi dalam. Energi dalam suatu gas bisa berubah apabila suhunya berubah, naik atau turun. Kemudian bisa juga berubah apabila tekanannya naik, volumenya tetap, atau tekanannya tetap, volumenya yang berubah, gitu ya. Sehingga nanti delta U bisa dihitung dengan 3/2 M kali K kali delta T. Berarti kenaikan suhu atau penurunan suhunya berapa. Juga bisa dihitung dengan 3/2 MR delta T ya. M jumlah molnya, delta T kenaikan suhunya. Dan bisa juga dihitung dengan delta U sama dengan perubahan energi dalam sama dengan 3/2 kali delta P kali V. Nah, untuk keadaan ini P bisa tetap, volume bisa tetap. Ada perbedaan sedikit ya. Pada saat volume tetap, delta U-nya nanti dihitung dengan 3/2 kali delta P kali V. Berarti volumenya tetap. Tapi suatu saat nanti ada yang tekanannya tetap, volumenya berubah. Itu berada pada tekanan tetap, namanya isobar. Nah, ini persamaan ini semua berlaku untuk gas monoatomik ya, bukan gas diatomik. Jadi kalau soal monoatomik nanti bisa kamu hitung dengan persamaan ini. Itu yang perlu saya jelaskan tentang energi dalam. Nah, kemudian bagaimana hubungan energi dalam, usaha yang dilakukan gas, serta kalor yang diserap atau yang dilepas. Nah, anggap ini sebuah sistem ya, ini sebuah sistem. Sistem itu bisa diri kita sendiri. Kalau saya memakan makanan mendapatkan energi 1000 Joule, itu disebut Q, gitu ya, Q. Energi yang masuk, kalori yang masuk ke tubuh saya 1000 Joule. Kemudian saya berlari menghabiskan energi 800 Joule. Maka akan terjadi perubahan energi dalam di tubuh saya. Perubahan energi dalam itu adalah selisih dari banyaknya energi yang masuk dengan banyaknya energi yang keluar. Sehingga kalau kita kurangkan, perubahan energi dalam saya adalah 1000 dikurang 800 Joule. Nah, di sini sistem ini kita anggap sebagai gas. Kalau sistem ini menerima kalor, nanti Q-nya tandanya positif. Dan kalau sistem ini melakukan usaha, nanti tandanya positif. Apakah sistem bisa kehilangan kalor? Bisa. Jika sistem yang melepas kalor nanti ke lingkungan, maka Q-nya bertanda negatif. Yang kedua, jika lingkungan nanti yang melakukan usaha kepada sistem, maka tandanya negatif. Jadi perlu kita ingat tanda-tanda ini. Nah, hubungannya dinyatakan dengan kalori yang diterima atau dilepas, kalori ini ya, anggap dulu diterima, itu akan sama dengan usaha yang kita lakukan ditambah dengan perubahan energi dalam. Begitulah hubungannya antara
kalor, usaha yang dilakukan, dan perubahan energi dalam. Nah, sekarang kita lihat waktu termodinamika 1 kita sudah belajar isoterm, isobar, isokorik, adiabatis. Ada nggak hubungannya? Ada. Pertama, untuk kasus proses isotermal. Kalau isotermal itu berarti suhunya tetap. Kalau suhunya tetap, tidak ada perubahan di sini, maka perubahan energi dalamnya 0. Jadi kalau ini 0, maka delta U-nya 0. Kalau delta U-nya 0, kita masukkan kemari, maka kalori yang diserap semua melakukan usaha, sehingga Q sama dengan W. Itu kalau isoterm. Nah, yang kedua, isokorik. Itu artinya volume tetap. Kalau volume tetap, pada termodinamika 1 kita sudah belajar usaha yang dilakukan oleh sistem sama dengan 0 di sini, karena volumenya tidak berubah. Isokorik W sama dengan 0. Kalau kita masukkan W sama dengan 0 di sini, maka nanti kalori yang diserap itu semuanya akan menjadi perubahan energi dalam pada sistemnya, sehingga nanti Q sama dengan delta U. Nah, untuk adiabatis, proses adiabatis adalah tidak ada kalori yang masuk dan tidak ada kalori yang keluar pada sistem. Berarti Q sama dengan 0. Kalau Q sama dengan 0 di sini, kita masukkan kemari, maka usaha yang dilakukan adalah minus delta U, minus perubahan energi dalam. Atau perubahan energi dalam sama dengan minus usaha. Di sini dia W sama dengan minus delta U, atau U sama dengan minus delta W, minus W gitu ya. Yang terakhir, isobar. Pada isobar, nah di situ ada kalor, ada usaha, dan ada perubahan energi dalam. Delta U, perubahan energi dalam adalah selisih antara kalori yang diserap dengan usaha yang dilakukan. Delta U sama dengan Q dikurang W. Inilah yang digunakan persamaan-persamaan untuk menghitung energi dalam, usaha, dan kalor. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh 1 berikut. Contoh 1, gas monoatomik sebanyak 2 mol mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius dan tekanan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal mengalami proses isokorik sehingga tekanannya menjadi 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Besar perubahan energi dalam gas bila tetapan gas universal 8,31 Joule per mol Kelvin adalah berapa? Pada contoh 1 ini diberitahu ada 2 mol gas, suhunya 27 derajat Celcius. Suhu harus kita ubah ke Kelvin, tambah 273 menjadi 300 Kelvin. Kemudian tekanan gas itu berubah dari 3 kali 10 pangkat 5 menjadi 4 kali 10 pangkat 5 pada proses isokorik. Proses isokorik adalah volume tetap. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, kalau untuk volume tetap, untuk menghitung energi dalam bisa kita gunakan persamaan ini 3/2 kali delta P kali V. Namun dalam soal ini volumenya tidak diberitahu, sehingga perubahan energi dalam yang ditanyakan tidak boleh kita hitung dengan delta P kali V. Maka kita harus menggunakan nanti 3/2 N kali R kali delta P. Nah, pertama sekali yang kita lakukan adalah hitung dulu berapa kenaikan suhunya, apakah naik atau turun ya. Nah, untuk hal itu kita gunakan persamaan teori kinetik gas. Jadi nanti di sini P1 kali P1 per T1 akan sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini dulu untuk mendapatkan suhunya. Karena dia isokorik, volumenya sama, ini kita coret. Sehingga kita masukkan nanti persamaan ini dengan angka-angkanya. Pertama, tekanannya 3 kali 10 pangkat 5. Suhunya tadi 27 derajat Celcius pada soal ini, sehingga nanti menjadi 300 Kelvin. Nah, ini akan sama dengan tekanan kedua 4 kali 10 pangkat 5 per T2. Nah, di sini ada yang dicoret, kita coret sehingga nanti 3 kali T2 sama dengan 4 kali 300, P2 akan sama dengan 4 kali 300 per 3, ini akan sama dengan 400 Kelvin. Kalau sudah dapat suhunya, kemudian ada jumlah molnya, kemudian ada tetapan universal gasnya, maka bisa kita hitung delta U-nya ya. Delta U sama dengan 3/2. Nah, jumlah molnya berapa tadi? 2 mol. Kemudian R
8,31. Kemudian kenaikan suhu adalah 400 dikurang 300, jadi 100 ya. Nah, ini bisa kita coret sehingga nanti 3 ini tetap, ini 100 dikali 8, komanya jadi hilang, jadi 831, sehingga perubahan energi dalam nanti kita kalikan 3, 9, 24, berarti perubahan energi dalam gas itu adalah 2493 Joule. Itu caranya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh 2. Suatu gas mengalami kompresi isobarik pada tekanan 0,8 atmosfer sehingga volumenya berubah dari 9 liter menjadi 2 liter. Jika selama proses berlangsung, gas juga melepaskan 400 Joule kalor ke lingkungan, maka pada akhir proses, energi termal gas adalah berapa? Pada contoh 2 ini diberitahu gas mengalami kompresi. Walaupun mengalami kompresi, tapi tekanannya tetap 0,8 atmosfer. Nah, nanti kalau dianggap 1 atmosfer sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka 0,8 itu nanti menjadi 8 kali 10 pangkat 4 Pascal. Itulah tekanannya. Kemudian akibatnya volumenya berkurang dari 9 liter menjadi 2 liter. Nah, untuk liter nanti harus kita ubah ke meter kubik. Nah, pada proses itu berlangsung, gas melepaskan kalor 400 Joule. Nah, pertanyaannya, perubahan energi dalamnya adalah berapa? Nah, kalau untuk isobar selalu kita buat nanti Q sama dengan W tambah delta U. Oleh karena itu, kita harus hitung dulu berapa usaha yang dilakukan gas tersebut ya. Untuk menghitung usahanya, coba usaha yang dilakukan itu sama dengan T kali V2 dikurang V1. Nah, kalau kita substitusikan nanti ini, diketahui tekanan 8 atmosfer itu kali 10 pangkat 5, 0,8 atmosfer ya, menjadi 8 kali 10 pangkat 4. Kemudian V2 nya berubah dari 2 liter menjadi 7 liter, 9 liter ya. Dia kompresi dari 9 menjadi 2. Nah, berarti V2 kurang V1, 2 kurang 9. Karena dia liter, ini harus kita kalikan 10 pangkat 3, satuannya meter kubik. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan nanti di sini 7 dikali 8 itu adalah 56, nolnya tinggal 1, jadi ini 10 Joule. Inilah usaha yang dilakukan oleh gas itu. Nah, tandanya bagaimana? Tandanya harus minus, karena 2 dikurang 9 adalah minus ya. Ini sama dengan minus 560 Joule. Berarti dia menerima usaha dari lingkungan. Nah, pada saat prosesnya berlangsung, sistem melepaskan kalor. Q dilepaskannya 400 Joule. Karena dia melepas, itu minus 400 Joule. Nah, sekarang kita hitung berapa perubahan energi dalam. Dari persamaan isobar itu Q sama dengan W tambah delta U. Q-nya kita masukin minus 400, itu akan sama dengan energinya di sini minus 560 tambah delta U ya. Sehingga nanti delta U sama dengan ini pindahkan jadi positif, ini menjadi 560 dikurang 400 sama dengan 160 Joule. Nah, perhatikan di sini energi dalam perubahannya. Perubahan energi dalam adalah plus 160 Joule. Kalau plus berarti energi dalamnya bertambah, kalau min berarti energi dalamnya berkurang. Dalam kasus ini energi dalam bertambah 160 Joule. Ya, begitu caranya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh 3. Sejumlah gas bermassa tetap menyerap energi termal 1000 Joule, sehingga gas mengembang perlahan pada tekanan tetap 2 kali 10 pangkat 4 Pascal dari volume 0,05 meter kubik menjadi 0,075 meter kubik. Energi internal gas tersebut adalah
pada contoh 3 ini prosesnya juga berlangsung pada tekanan tetap, berarti isobar. Nah, gas ini menyerap kalor 1000 Joule ya, berarti kalau dia menyerap Q sama dengan positif. Nanti kita buat di sini Q sama dengan 1000 Joule. Berlangsung pada tekanan tetap. P-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Bukan pangkat 5, tapi pangkat 4. Pangkat 4 Pascal, sehingga volumenya berubah dari V1 sama dengan 0,05 meter kubik menjadi V2 0,075 meter kubik. Berarti dia mengembang. Nah, pertanyaannya, berapa perubahan energi dalamnya? Nah, kalau perubahan energi dalam selalu kita hitung nanti bahwa Q sama dengan W tambah delta U. Berarti kita hitung dulu berapa usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan adalah nanti rumusnya P kali P2 kurang P1. Ini berarti 2 kali 10 pangkat 4. Nah, ini kalau kita kurangkan ya, 0,075 dikurang 0,05 adalah 0,025. Sehingga usaha yang dilakukan ini 25 kemari, jadi 250 kali 2 itu 500 Joule ya. Itu sama dengan 500 Joule. Ini usaha yang dilakukan. Nah, untuk menghitung berapa perubahan energi dalam, kita masuk Q sama dengan W tambah delta U. Berarti nanti kita masukin Q-nya di sini 1000 itu sama dengan 500 tambah delta U, sehingga delta U-nya nanti 1000 dikurang 500, berarti ini 500 Joule dengan syarat tandanya positif. Kalau tandanya positif berarti energi dalam gas itu bertambah 500 Joule. Ya, begitu caranya. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Contoh 4, gas ideal di dalam silinder mengalami kompresi internal isoter. Selama proses ini, gas menerima usaha 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule dan bagaimana? Pada contoh 4 ini, proses pada gas itu berlangsung pada isotermal. Kalau isotermal itu berarti perubahan energi dalam. Di sini delta U sama dengan 0. Delta U sama dengan 0, itu dulu. Selama proses ini berlangsung, gas menerima usaha sebesar 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Jadi kalau dia menerima usaha, kita buat nanti di sini W sama dengan minus ya, akan sama dengan minus 1,5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 15 kali 10 pangkat 3 ya. Berarti ini sama dengan 1000 atau sama dengan ya 15.000 Joule. Nah, karena ditanyakan setelah proses itu apa yang terjadi, melepas kalor atau menerima kalor, maka kita tinjau dari di sini Q akan sama dengan W tambah delta U. Nah, kalau kita masukkan nanti di sini Q, di sini dia minus 15.000 Joule karena delta U-nya 0. Dengan demikian, kalau Q bertanda minus, berarti sistem itu melepas kalor. Oleh karena itu, dia nanti ini melepas kalor sebesar ini berarti 15 kilojoule, 15.000 Joule. Ya, begitu caranya. Ini hanya untuk menguasai konsepnya aja. Sekarang kita masuk ke contoh 5. Contoh 5. Sebuah mesin kalor mengandung 1 mol gas monoatomik. Gas mengalami proses isokorik AB, adiabatik BC, dan isobarik CA. Suhu pada keadaan A, B, dan C masing-masing 300 Kelvin, 800 Kelvin, dan 500 Kelvin. Jika tetapan R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin, usaha yang dilakukan pada seluruh proses adalah berapa? Ya, pada contoh 5 ini diberitahukan sebanyak 1 mol gas mengalami 3 proses.
seperti yang ada pada grafik ini. Pertama, proses AB itu adalah terjadi pada volume tetap isokorik. Kemudian proses BC berlangsung pada adiabatis, ya. Kemudian proses CA berlangsung pada tekanan tetap isobar. Nah, suhunya untuk masing-masing titik A, B, dan C diketahui. Pertanyaannya adalah berapa total kerja atau usaha yang dilakukan oleh gas itu. Nah, untuk hal ini kita tinjau satu persatu ya. Dari AB bagaimana, dari BC bagaimana, dari CA bagaimana. Pertama, kita tinjau dulu dari A ke B. Nah, dari A ke B itu diketahui volumenya tetap. Kalau volume tetap itu udah pasti usahanya sama dengan 0, ya. Kemudian dari B ke C. Nah, dari B ke C ini adalah adiabatis, ya. Kalau adiabatis itu tidak ada kalori yang masuk dan keluar. I sama dengan 0. Nah, untuk mencari usahanya kita hitung dari perubahan energi dalamnya. Berarti nanti delta U sama dengan 3/2 kali 1 mol kali 8,31, ya. Dari B ke C, berarti C dikurang B. Ini berarti dikali delta T-nya 500 dikurang 800. Nah, nanti kalau kita kalikan ini, ya, ini 300 kemari, ini hasilnya nanti akan minus 3.750 joule. Coba aja dikalikan ya. Nah, dengan demikian nanti bisa kita ketahui berapa usaha. I sama dengan W tambah delta U. W-nya 0, ya. W-nya 0 di sini. Kemudian I-nya adalah delta U-nya adalah minus 3.750, sehingga usaha yang dilakukan nanti karena Q-nya sama dengan 0, usaha yang dilakukan oleh gas adalah 3.750 joule. Nah, ini untuk proses dari B ke C, ya. Nah, sekarang proses dari C ke A. Dari C ke A itu berlangsung pada keadaan isobar. Ya, ini kemarin tekanannya tetap isobar. Ya. Delta U tetap aja kita hitung 3/2 kali 1 kali 8,31 C ke A. C ke A berarti 300 dikurang 500. Nah, ini nanti jelas delta U-nya juga akan bernilai negatif, ya. Negatif ini nanti kemari negatif 2.500 joule. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa kalori yang diserap atau dilepas dari proses C ke A. Oh ya, untuk kasus berapa kalori yang diserap itu nanti Q. Sebelumnya belum saya beritahu, persamaan yang digunakan adalah untuk kalor 5/2 kali jumlah molnya itu dikali 8,31, kemudian delta T-nya sama dengan ini 300 dikurang 500. Nah, hasilnya nanti di sini Q nilainya akan sama dengan minus juga. Nah, kalau kita hitung nanti ini nilainya adalah minus 4.160 joule. Nah, kalau kita menghitung berapa W-nya, maka W sama dengan Q dikurang delta U. Q ini dikurang delta U, ya. W sama dengan Q kurang delta U. Jadi boleh kita buat nanti di sini energinya, bukan energi, usahanya adalah Q ini usaha Q dikurang delta U. Delta U nya minus karena dia itu jadi plus nanti, ya. Berarti minus 4.160 dikurang minus 2.500. Ini akan menjadi nanti minus 1.660 joule. Nah, sudah dapat usaha AB 0, ya.
Kemudian untuk usaha BC di sini 3.250, sedangkan usaha di CA itu besarnya adalah minus 1.660, sehingga usaha total nanti ya, W total itu akan sama dengan, kita jumlahkan aja semua ya, 0 ditambah ini 3, usahanya 3.750, terus dikurang 1.660, maka ini nanti menjadi 2.090 joule. Nah, inilah usaha total ya. Inilah usaha total yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh gas itu pada proses dari A ke B ke C. Sesuai dengan yang ada di soal, maka jawabannya nanti adalah W totalnya adalah 2.090 joule. Gitu caranya. Ya, sampai sini dulu. Nantikan nanti video saya di termodinamika 3.